Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ada yang bertanya terkait tentang benarkah ahli kubur mengenali orang yang menziarahinya. Ini menjadi satu perdebatan di kalangan kita, masyarakat muslim yang ada di Indonesia, terkait kebolehan ziarah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan bahkan sampai mengatakan haram. Sekarang kita bedah terkait dari ketika orang yang mau menziarahi, apakah orang yang diziarahi ini yang sudah meninggal dia mengetahui orang yang menziarahi. Karena kalau kita melihat dari segi banyaknya ilmu ataupun banyaknya kabar daripada apa yang kita dapatkan hari ini, ada yang mengatakan bahwasanya ketika pada saat malam Jumat ahli kubur ketika didoakan dia hadir dan seperti apa. Makanya kita bahas, kalau sesuai dari apa yang saya dapatkan terkait dari ketika kita menziarahi ahli kubur, apakah ahli kuburnya itu tahu orang yang menziarahi. Kalau diambil dari pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang tahu dan tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahinya, diriwayatkan dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Muhammad bin Wasi'. Beliau menyebutkan, balighni annal mauta ya'lamuna bizawarihim yaumal jum'ah wa yauma qablahu wa yauma ba'dahu. Artinya, telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya. Ditegaskan lagi dari As-Suyuti sebagaimana riwayat Al-Uqaili dari Abu Hurairah. Hal ini malahan pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh seorang sahabat yang bernama Abu Razin. Kata Abu Razin bertanya kepada Rasulullah, "Jika aku mau berjalan lewat kuburan orang-orang meninggal, adakah ucapan yang dapat aku ucapkan ataupun aku sampaikan kepada mereka?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Assalamualaikum ya ahlal kuburi minal muslimina wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallah bikum lahikun." Nanti konteks ini, salam ini nanti akan saya taruh di deskripsi buat teman-teman yang memang belum mengetahui tentang salam ini. Arti daripada salam ini, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian ditanya oleh Abu Razin, memangnya mereka mendengar ketika apa yang Rasulullah tadi bilang? Abu Razin nanya lagi, emang mereka dengar? Karena mereka udah meninggal kan. Nah, kata Rasulullah, mereka mendengar namun tidak bisa menjawab. Hai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab malaikat sebanyak mereka? Ketika kita lewat kuburan, kemudian kita bilang, "Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina minal muslimina wal mu'minin." Atau minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Walaupun kita nggak mendengar orang-orang yang ketika kita ucapkan salam mereka tidak mendengar, tapi kalau misalkan malaikat ridho dan menjawab itu, gimana? Kemudian ditambahkan lagi oleh As-Suyuti, maksud dari mereka tidak mampu menjawab di sini adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya mereka tetap menjawab, hanya saja tak mendengar. Kita yang mengatakan Assalamualaikum itu nggak dengar jawaban mereka, tapi mereka menjawab. Ini diambil dari kitab karangan Syahali bin Sultan Muhammad dalam kitab Mirqatul Mafatih. Nah, selanjutnya perihal keberadaan si arwah sejak kematian sampai hari kiamat, ya kan. Para ulama ahli sunnah berbeda pendapat memang. Pendapat yang mengatakan bahwa pada hari Jumat mereka berada di kuburnya dan menanti kiriman doa keluarganya mungkin didasarkan pada pendapat Al-Yafi'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti.
Beliau mengatakan fi maudi akhiri madhabu ahli sunnah wal ahli sunnah an arwaha al mauta tarudu fi ba'di awqati min iliyina aw min sijjina ila ajsadihim fi kuburihim inda iradatallahi ta'ala wa khususan lailatul jum'ati wa yajlisuna wa yatahaddatsuna wa yan'amu ahlun na'imi wa zibu ahlu azaba wa takhtassu arwahi dunal ajsadi bin naimi awil adabi ma damat fi iliyini aw sijjini wa fil qabri yashtaraq ar-ruhi wal jasadi. Nah, dalam pendapat ulama ahli sunnah yang lain disebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu roh orang-orang yang meninggal dikembalikan dari alien atau sijin ke jasad mereka yang ada dalam kubur ketika Allah berkehendak. Dan khususnya pada malam Jumat sehingga mereka bisa duduk dan berbincang. Ahli nikmat mendapat nikmat sedangkan ahli azab akan mendapatkan siksa selama berada di alien atau sijin. Roh tanpa jasad mendapatkan nikmat atau azab. Sedangkan ketika berada dalam kubur, roh bersama-sama jasad atau menerimanya. Ini saya ambil dalam kitab Syahrus Sudur bi Syahril Halil Mauta wal Kubur karangan Jalaluddin Asyuti. Nah, pendapat Imam Malik bahkan mengatakan roh itu dilepaskan kemana saja ia ingin pergi. Ini sejalan dengan riwayat yang menyatakan bahwa terkadang roh itu berada di halaman kuburan. Kemudian menurut riwayat Mujahid, 7 hari penuh roh itu berada dalam kubur, terutama pada hari penguburan. Ia dikembalikan ke jasad bukan pada saat ditanya mungkar nakir saja. Sebagaimana hadis sahih riwayat Ibnu Abdil Bar, dalam riwayat itu Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yamurru biqabri ar-rajuli alladzi kana ya'rifuhu fil dunya fa yusallimu alaihi in illa raddallahu alaihi ruhihi hatta yaruddu alaihi salam." Tidaklah seorang laki-laki melintas ke kuburan laki-laki yang meninggal yang dikenalinya saat di dunia. Kemudian ia mengucapkan salam kepadanya, kecuali Allah mengembalikan roh kepada jasadnya sehingga yang meninggal itu bisa menjawab salam kepadanya. Jika memperhatikan beberapa pendapat dan riwayat yang saya sebutkan tadi, terutama pendapat Imam Malik, keberadaan roh di kuburnya dan menanti kiriman doa setiap malam Jumat dapat dibenarkan. Sebab malam itu roh dikembalikan, bahkan menurut An-Nasafi, roh dibebaskan dari azab. Selain malam Jumat, roh dikembalikan dan dibebaskan pada bulan suci Ramadan. Jadi ketika pada saat bulan suci Ramadan, sebentar lagi kita akan menginjak bulan Ramadan, ruh yang ada dalam kubur akan dibebaskan oleh Allah. Silakan kemana saja. Nah, kalau misalkan kita secara logika terkait dari perdebatan antara kita mengucapkan doa apakah sampai atau tidak, ini menurut pendapat versi saya, silakan ketika teman-teman yang memang punya riwayat yang lain silakan. Jadi kalau saya mengatakan bahwasanya ketika kita mendoakan ahli kubur sebagaimana ketika kita pulang ke rumah dengan membawa oleh-oleh. Ketika kita membawa oleh-oleh, keluarga pun senang. Orang tua senang ketika kita bawa buah tangan, begitupun orang yang sudah meninggal ketika kita mendoakan mereka pun senang. Dan mereka pun menanti apa yang kita bacakan, baik itu kita membacakan ayat Quran, kita membacakan doa untuk ahli kubur, walaupun hanya sebatas Fatihah saja, mereka menanti itu. Jadi terkait dari pembahasan ini, saya berpendapat bahwasanya ziarah kubur itu sama halnya dengan ketika kita pulang ke rumah dengan membawa bingkisan untuk keluarga di rumah, dan mereka pun senang dengan apa yang kita bawa dan kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.